Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 41904192. Ada 5 orang dalam kelompok itu, dan sekarang 4 dari mereka merasa tidak nyaman. Hanya Dev yang tidak memiliki masalah sama sekali. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ada perbedaan antara Dev, apakah itu terkait dengan fisiknya sendiri? Memang ada yang salah dengan kabut ini. Jika kamu mengeluarkan ramuan dari tubuhmu, kamu mungkin bisa merasakan masalah dengan kabut ini. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia mengeluarkan pil itu dan memberikannya kepada Ruby. Dev, ramuan macam apa ini? Ruby melihat ramuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, aku menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia perlahan merasakan kabut di sekelilingnya. Dev menemukan bahwa memang ada yang salah dengan kabut tersebut, karena kabut tersebut secara perlahan dapat merusak tubuh manusia. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu karena tubuhnya menderita terlalu banyak racun. Lihat, ada kabut hitam keluar dari tubuhku. Saat ini, Ruby tiba-tiba berteriak. Terlihat Ruby memegang ramuan yang tidak diketahui, dan dari telapak tangannya, jejak kabut hitam perlahan muncul, dan kemudian diserap oleh ramuan tersebut, dan kemudian dimurnikan, berubah menjadi kabut putih. Baru kemudian Dev mengetahui bahwa, ini sebenarnya kegunaan ramuan ini. Ramuan ini dapat memurnikan racun dalam kabut. Meski racun dalam kabut ini tidak terlalu berat, dia tetap akan merasakannya jika berlama-lama di sana. Ruby, berikan ramuan itu pada Hengki. Kata Dev. Hengki memegang ramuan itu, dan racun di tubuhnya mulai diserap dengan cepat. Luella dan Hollis juga mengikuti dan menggunakan ramuan untuk menyerap racun dalam tubuh mereka. Setelah membersihkan racun, semua orang merasa lebih rileks dan kemudian terus bergerak maju. Meskipun mereka tahu ada racun di dalam kabut, mereka tidak takut selama ramuan itu ada. Tapi setelah berjalan beberapa saat, Dev tiba-tiba berdiri diam. Tuan Chen, ada apa? Hengki bertanya. Beberapa orang akan datang, kalian harus pergi dulu. Dev memperhatikan beberapa orang sedang mendekati mereka. Belum lagi tidak ada yang tahu lokasi kita, dan tempat itu penuh kabut beracun. Siapa yang bisa langsung mendatangi kita? Ruby mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Bagaimana beberapa orang bisa selalu menemukan lokasinya secara akurat? Orang-orang ini sangat kuat, kalian harus pergi dulu, dan aku akan menemui kalian nanti. Dev juga sedikit mengernyit. Karena dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat, bahkan seorang biksu di alam Mahayana, dan targetnya sangat jelas, dia langsung menuju ke arah mereka. Jika hanya Dev sendiri, Dev masih bisa menghadapinya, tetapi jika Ruby dan yang lainnya ada di sini, Dev masih harus mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi mereka, dan itu akan merepotkan. Oke, harap perhatikan dirimu sendiri. Ruby juga tahu kekuatannya sendiri. Mengikuti Dev hanya akan menambah beban, jadi lebih baik pergi lebih awal. Aku tahu, ambillah pil ini, jika tidak, akan sulit bagimu untuk keluar dari sini. Dev memberikan pil itu kepada Ruby. Apa yang akan kamu lakukan? Ruby bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, racun kecil ini tidak akan membahayakanku sama sekali. Dev tersenyum tipis dan berkata. Memang benar bahwa tubuh kuat Dev hanya menderita lebih sedikit kerusakan akibat racun dibandingkan yang lain. Jika itu adalah racun biasa, Dev pasti sudah mencapai titik di mana dia kebal terhadap semua racun. Hanya saja racun ini jelas ditinggalkan oleh Dewa Pengobatan dan bukan racun biasa. Hal ini membuat Dev tidak mampu menolaknya sepenuhnya. Ruby mengambil ramuan itu, lalu segera pergi bersama Hengki dan yang lainnya. Tidak lama setelah Ruby dan yang lainnya pergi, Dev melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut. Ada lebih dari selusin orang ini, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 atau ke-8. Ada juga beberapa yang telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Bahkan ada seorang biksu di alam Mahayana, dan biksu alam Mahayana ini adalah Crosby Diao. Dia adalah kepala keluarga Diao di kota Yongel. Tuan Diao. Dev tampak sedikit bingung saat melihat Crosby, apakah kamu tidak bersama Presiden Su dan yang lainnya? Aku awalnya mengikuti mereka, tetapi sekarang terpisah. Aku hanya ingin melihat kuali obat kuno milik rekan Taoist Chen. Menurutku rekan Taoist Chen tidak akan begitu tidak sopan dan tidak akan menunjukkannya kepadaku, kan? Crosby bertanya.
Ternyata orang ini terus memikirkan kuali Senong milik Dev, diam-diam mengikuti Theo dan yang lainnya, dan memimpin keluarga Diao untuk menemukan Dev. Dia ingin mendapatkan kuali Senong. Jika dia melakukannya bersama Theo dan yang lainnya, tidak pasti kuali Senong akan jatuh ke tangan siapa. Oh, ternyata kamu hanya ingin melihat kuali obatnya. Apakah begitu sederhana sekali? Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menunjukkan kekhawatiran dan hendak mengeluarkan kuali obat. Saat Crosby melihat ini, matanya berbinar, penuh keserakahan. Selama Dev mengeluarkan kuali Senong, dia tidak akan ragu untuk menyerang Dev. Dan setelah membunuh Dev, kuali Senong akan menjadi miliknya, dan upati dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun juga akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, dengan para ahli di keluarga Diao, pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Terlebih lagi, dia juga seorang master di alam Mahayana, jadi tidak mungkin dia takut pada Dev. Terlihat Dev membaliknya dengan santai, dan yang dia keluarkan bukanlah kuali obat, tapi pedang pembunuh naga. Cahaya pedang pembunuh naga menyala dalam sekejap. Ketika Crosby melihat ini, dia tiba-tiba mundur, menghindari pedang Dev. Namun dua orang di belakang Crosby tidak seberuntung itu. Mereka langsung terkena cahaya pedang dan tubuh mereka dipotong menjadi dua bagian. Kamu. Saat Crosby melihat salah satu anak buahnya terbunuh, dia langsung menatap tajam ke arah Dev. Huff, jika kamu ingin memiliki kuali obatku, silakan saja bermimpi. Hanya kalian yang ingin berbohong padaku. Dev mencibir, tiba-tiba melompat, dan berlari cepat ke samping. Sial, kamu ingin kabur, aku harus membunuhmu hari ini. Ketika Crosby melihat bahwa dia sedang dipermainkan oleh Dev, dia menjadi marah. Dengan tatapan mematikan di matanya, dia memimpin anak buahnya untuk mengejar Dev. Dev berada di depan dan Crosby memimpin yang lain di belakang, terus-menerus melewati kabut. Meskipun tubuh Dev tidak banyak dipenuhi racun, dia terus berjalan dalam kabut, yang masih membuat Dev merasa energi spiritual di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar. Dev sebenarnya tidak menganggap serius orang-orang ini. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka adalah karena kabut di sekelilingnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, kabut beracun akan menyerang tubuh lebih cepat. Bahkan jika Dev membunuh orang seperti Crosby, dia pasti banyak diracuni. Jika dia menghadapi situasi ini lagi, dia akan mendapat masalah. Crosby dan yang lainnya terus mengejar, dan mereka terus melemparkan pil ke mulut mereka. Ini adalah pil penawar racun. Meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan racun dalam kabut sepenuhnya, ini juga dapat memperlambat kecepatan kabut beracun yang menyerang tubuh. Tidak lama setelah memasuki kabut, mereka melihat sesuatu yang aneh di dalam kabut, jadi mereka mulai meminum pil penawar racun. Sebagai keluarga alkemis, pil penawar racun adalah kebutuhan jangka panjang. Tuan, kita tidak punya banyak pil penawar racun yang tersisa. Jika kita terus menggunakannya seperti ini, kita akan mendapat masalah. Saat ini, seorang alkemis parubaya di samping Crosby mengingatkannya. Crosby sedikit mengernyit, memandang Dev tidak jauh di depan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, sial, kenapa anak itu belum diracuni? Kurasa aku tidak melihatnya meminum pil penawar racun di sepanjang jalan. Tuan, apakah orang ini kebal terhadap semua racun? Kata alkemis parubaya. Kentut, racun dalam kabut ini bukanlah racun biasa. Sekalipun dia kebal terhadap semua racun, dia tetap tidak bisa menahan racun dalam kabut ini. Pil penawar racun kami juga dapat menawarkan ratusan racun, tetapi menghadapi racun semacam ini, itu hanya dapat menundanya, tetapi tidak ada cara untuk mencegah racun tersebut masuk ke dalam tubuh. Crosby mengutuk. Lalu kenapa? Ada banyak orang yang mulai menunjukkan gejala. Alkemis parubaya bertanya. Ajak beberapa orang untuk tinggal, sempurnakan pil detoksifikasi di tempat, lalu menyusul kita secepat mungkin. Crosby meminta alkemis parubaya untuk memimpin orang-orang agar tetap tinggal dan menyempurnakan pil detoksifikasi di tempat. Untungnya, mereka semua membawa berbagai jenis rumput peri, jadi sangat mudah untuk menyempurnakan pil penawarnya. Crosby memimpin orang-orang lainnya dan terus mengejar Dev. Setelah berlari beberapa saat, Dev langsung berhenti. Dia tahu dia tidak bisa berlari lagi. Jika dia terus berlari, racun akan semakin banyak menumpuk di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, Crosby dan orang lain tidak perlu mengambil tindakan, dia akan jatuh sendiri. Orang seperti Crosby bisa membuat pil detoksifikasi, tapi Dev sendiri tidak bisa membuat pil sambil berlari. Dia ingin membunuh orang seperti Crosby sebelum racunnya menyebar.
Ketika Crosby melihat Dave berhenti dan ekspresinya tidak terlalu bagus, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Lari, kenapa kamu tidak lari? Saya pikir anak Anda kebal terhadap semua racun. Bukankah ini juga merupakan kasus keracunan yang serius?" Crosby tersenyum bangga. Segera setelah itu, lebih dari selusin anggota keluarga Diao mengepung Dave. Kemudian Crosby langsung melemparkan cakram formasi, dan dengan suara mendengung, aura menyebar ke segala arah, meliputi area seluas puluhan mil. Ini adalah formasi pelindung, dirancang untuk melindungi aura dan suara para biksu dalam formasi. Akibatnya, Dave tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Crosby melakukan ini untuk mencegah siapapun memperhatikan dan datang untuk bertarung dengannya. Dave sangat berharga sekarang. Belum lagi hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, dia masih memiliki kuali obat kuno di tangannya. Crosby ingin mengambil barang-barang ini sebagai miliknya. Apakah kamu takut orang lain tahu bahwa kamu membunuhku? Dave melihat Crosby menghalangi semua orang di sekitarnya, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kamu sekarang adalah kue panas, dan semua orang ingin menggigitnya. Namun, banyak orang tidak berani menyinggung dinasti Xiao, jadi mereka menahan diri. Sekarang aku akan membunuhmu, dia tidak tahu siapa yang membunuhmu di tempat seperti ini. Jadi jika Kaisar Xiao ingin membalaskan dendammu, dia tidak tahu siapa yang harus dicari." Crosby berkata dengan sangat bangga. "Jika kamu melakukan ini sendiri, apakah kamu tidak takut Presiden Su dan yang lainnya akan mengetahuinya?" Dave bertanya. Crosby bersama Theo dan yang lainnya. Jika dia tiba-tiba pergi sekarang, dia pasti akan curiga. Hahaha, lalu kenapa jika dia mengetahuinya? Lagi pula, Theo tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Tujuannya adalah mengendalikan seluruh dunia alkemis. Yang dia butuhkan adalah mengendalikan seluruh alkemis di dunia surga dan manusia. Aku tidak punya ambisi sebesar dia. Aku hanya membutuhkan kuali obat di tanganmu dan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis." Crosby tertawa keras. Setelah mendengar ini, Dave sedikit terkejut, alkemis di seluruh surga dan dunia manusia. Apa artinya ini? Karena kamu akan mati, tidak masalah jika aku memberitahumu. Kami sudah tahu tentang serangan sekte penghancur surga ke Pulau Dewa Pengobatan. Tahukah kamu, Theo juga telah menjalin kerjasama dengan sekte penghancur surga. Dan ketika sekte penghancur surga menduduki Pulau Dewa Pengobatan, yang harus dilakukan Theo adalah menggunakan tangan sekte penghancur surga untuk melenyapkan para pembangkang. Ketika saatnya tiba, pihak dalam harus bekerja sama dengan pihak luar. Siapa yang berani melanggar perintah? Dan kamu bajingan kecil, kamu benar-benar naif. Kamu pikir kami hanya menargetkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen? Crosby sangat bangga saat ini sehingga dia memberitahu tentang semua rencana Theo. Menurutnya, Dave pasti akan mati, jadi tidak masalah meskipun dia memberitahu Dave. Dave mengerutkan kening, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Theo bisa begitu kejam. Dia juga tertipu oleh Theo. Pantas saja Theo sangat aktif saat datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi alkimia. Bersambung.